Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, capek ngoyo tiap hari, tapi pas sudah sampai akhir pekan, rasanya kosong aja gitu, gak puas, gak bahagia, malah kayak ada yang kurang. Padahal udah makan enak, udah belanja ini itu, udah scroll seharian di e-commerce, tapi tetap aja hati kayak gak keisi. Nah, ini nih yang kadang kita gak sadari. Ternyata yang kita butuhin bukan barang baru, bukan diskon gede, bukan juga liburan mewah yang cuma nguras saldo dan ninggalin tagihan kartu kredit, tapi penghargaan diri yang benar-benar ngena di hati. Makanya, kali ini kita ngobrolin soal self-reward, bukan yang belanja-belanja, tapi yang beneran bisa bikin jiwa tenang, pikiran adem, dan hidup kita terasa lebih berarti. Jujur deh, kadang kita pakai istilah self-reward itu buat ngebela diri, biar bisa beli sepatu baru, biar gak ngerasa bersalah waktu ngabisin gaji buat skincare mahal. Padahal kadang itu cuma pelarian, bukan solusi. Kita butuh self-reward yang bukan cuma nyenengin sesaat, tapi juga ngasih makna yang tahan lama dan bikin kita lebih sayang sama diri sendiri, dengan cara yang gak bikin kita rugi. Dan ini penting banget, karena banyak dari kita yang hidupnya udah kayak robot, kayak tiap hari isinya cuma kerja, tidur, kerja lagi, tidur lagi, gitu aja terus, tanpa sempat berhenti buat bilang ke diri sendiri, kamu hebat loh, kamu udah berjuang sejauh ini, kamu pantas dapat apresiasi. Kalau kita terus-terusan ngeremehin diri sendiri, gak pernah ngerasa cukup, gak pernah ngerasa puas, gak heran kalau ujung-ujungnya kita burnout, kita capek, dan kita jadi kehilangan arah. Makanya, self-reward itu penting, bukan karena kita manja, bukan karena kita gak bisa tahan godaan, tapi karena kita manusia yang butuh pengakuan, butuh penguatan, dan butuh disayangi bahkan oleh diri sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah, kita seringkali menyamakan self-reward dengan konsumsi, padahal penghargaan diri itu luas banget bentuknya, dan banyak yang gak melulu soal duit. Nah, sekarang kita bahas yuk, bentuk self-reward yang bisa kamu lakukan, yang gak bikin dompet tipis, tapi justru bikin hati makin kaya. Yang pertama adalah waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Ini kelihatannya simple banget, tapi jujur aja, berapa banyak dari kita yang bisa benar-benar istirahat tanpa ngerasa bersalah, tanpa mikirin kerjaan, tanpa ngerasa malas atau gak produktif. Padahal tubuh dan pikiran kita tuh butuh jeda, butuh waktu buat recharge. Kadang self-reward terbaik itu bukan liburan ke Bali, tapi tidur siang 1 jam tanpa gangguan, tanpa notifikasi, tanpa mikirin ekspektasi orang lain. Yang kedua adalah ngerjain hal yang kamu suka cuma karena kamu suka. Bukan karena ada target, bukan karena disuruh orang, bukan karena pengen pamer ke medsos. Misalnya kamu suka gambar, ya gambar aja. Kamu suka masak, ya masak aja. Kamu suka nulis, ya tulis aja. Gak usah mikirin likes, gak usah mikirin hasil. Yang penting kamu seneng. Hal kecil ini bisa jadi self-reward yang luar biasa, karena dia ngasih ruang buat kamu jadi diri sendiri, tanpa tekanan, tanpa penilaian. Yang ketiga adalah waktu berkualitas bareng orang-orang yang kamu sayang. Seringkali kita terlalu sibuk ngejar pencapaian, sampai lupa ngobrol sama orang tua, ketawa bareng adik, atau peluk pasangan dengan sepenuh hati. Padahal momen-momen kayak gitu yang justru bikin hidup kita terasa penuh dan bermakna. Bukan barang baru, bukan saldo tabungan yang nambah, tapi hubungan yang hangat dan tulus. Yang keempat adalah merayakan pencapaian kecil. Kadang kita nunggu pencapaian besar dulu baru mau ngerayain. Padahal langkah-langkah kecil juga pantas dikasih apresiasi. Misalnya kamu berhasil bangun pagi seminggu penuh, berhasil gak skip olahraga selama 5 hari, berhasil nolak godaan jajan kopi kekinian. Itu semua layak dirayain, dengan cara yang sederhana tapi bermakna. Yang kelima adalah menulis jurnal rasa syukur. Ini mungkin terdengar klise, tapi nyatanya banyak riset yang bilang kalau kebiasaan menulis hal-hal yang kita syukuri tiap hari itu bisa ningkatin kebahagiaan dan kesehatan mental. Kadang kita terlalu fokus sama yang kurang, sampai lupa sama yang kita punya. Dan nulis rasa syukur bisa jadi cara buat ngingetin diri kalau hidup kita nggak seburuk itu. Yang keenam adalah belajar hal baru sebagai bentuk self-reward. Ini agak unik, karena biasanya belajar itu identik dengan kewajiban. Tapi coba ubah perspektifnya, belajar sesuatu yang kamu minati itu bisa jadi bentuk penghargaan diri. Karena kamu ngasih kesempatan ke diri sendiri buat tumbuh, buat berkembang. Entah itu belajar main gitar, belajar bahasa baru, atau sekadar nonton video edukatif yang bikin kamu semangat. Dan yang terakhir adalah melepaskan beban yang gak perlu. Ini self-reward yang paling melegakan,
Kadang kita nyimpen dendam, nyimpen rasa bersalah, nyimpen ekspektasi orang lain dalam hati kita, dan itu bikin kita lelah tanpa sadar. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Kamu berhak buat damai, kamu berhak buat bahagia, tanpa harus nyenengin semua orang. Jadi intinya, self-reward itu bukan tentang harga, tapi tentang makna. Bukan tentang seberapa mahal, tapi seberapa dalam dia nyentuh hati kita. Dan penghargaan diri itu nggak harus terlihat dari luar. Kadang justru yang paling kuat adalah yang kita rasain di dalam diri kita sendiri. Mungkin hari ini kamu nggak punya cukup uang buat belanja. Mungkin kamu nggak punya cukup waktu buat liburan. Tapi kamu selalu punya pilihan buat nyayangi diri kamu sendiri dengan cara yang sederhana tapi jujur. Karena gak ada orang lain yang lebih tahu betapa kerasnya kamu berjuang selain dirimu sendiri. Jadi, siapa lagi yang paling pantas ngasih penghargaan itu kalau bukan kamu sendiri? Mulai sekarang, yuk ubah cara kita melihat self-reward. Bukan sekadar alasan buat belanja, tapi jadi momen buat mengenal diri sendiri lebih dalam. Coba tanyain ke diri kamu, setelah melakukan sesuatu, kamu beneran ngerasa lebih bahagia, atau cuma lebih capek? Ngerasa lebih penuh atau justru lebih kosong? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin saatnya kamu ganti cara menghargai diri. Dan kalau kamu merasa selama ini belum pernah benar-benar ngasih penghargaan yang layak buat diri sendiri, gak apa-apa, kamu bisa mulai hari ini dari hal yang paling kecil. Dari waktu 5 menit yang kamu dedikasikan buat istirahat. Dari ucapan terima kasih yang kamu bisikan ke diri kamu sendiri. Dari niat buat lebih lembut ke diri kamu sendiri. Mulai sekarang, hidup ini gak selalu mudah. Tapi kamu selalu bisa memilih buat bersikap lebih ramah ke diri sendiri. Dan percaya deh, itu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Jadi, setelah nonton video ini, coba luangin waktu buat ngasih satu bentuk self-reward ke diri kamu sendiri. Yang gak melibatkan uang, yang gak bikin kamu stres, yang gak harus di-post di media sosial. Cukup buat kamu dan hati kamu. Dan kalau kamu ngerasa video ini berguna, atau kamu punya pengalaman tentang self-reward yang unik dan bermakna banget, boleh banget sharing di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Kita semua butuh ruang buat napas, buat tumbuh, dan buat ngerayain hidup sekecil apapun caranya. Dan kamu pantas dapetin itu. Bukan nanti, bukan besok, tapi mulai sekarang.